Perkenalkan, nama saya Alif. Saya Dila. Saya Intan. Dan saya Gita. Kami dari kelompok Asik, si paling asik dalam menyelisik dan menilik. Saatnya menyelisik dan menilik Organisasi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau PI adalah sebuah organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia sebagai nama organisasinya. Bahkan Perhimpunan Indonesia disebut sebagai pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia pada kancah internasional. Sebagai organisasi pergerakan nasional revolusioner, Indische Vereniging yang merupakan nama awal dari Perhimpunan Indonesia pada mulanya dibentuk sebagai wadah perkumpulan mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda. Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu, nasionalisme Indonesia telah berkembang dan mendorong Indische Vereniging untuk mulai bergerak di bidang politik dengan mengusung tujuan untuk memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia yang salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan berperang melawan fasisme. Lalu, bagaimana latar belakang terbentuknya Perhimpunan Indonesia? Atau, apa tujuan Perhimpunan Indonesia berdiri? Agar lebih jelas, berikut simak penjelasan lengkapnya. Terbentuknya Indische Vereniging dilatar belakangi dengan pemberlakuan politik etis oleh pemerintah Belanda. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah Belanda mendirikan beberapa sekolah di Indonesia. Hal itu tentu saja memicu perkembangan pendidikan yang pesat di Indonesia pada era tersebut. Kesempatan yang baik ini tentu saja dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Namun, sayangnya pemerintah kolonial belum dapat mendirikan universitas di Indonesia. Dengan begitu, beberapa pelajar Indonesia pun memutuskan untuk menempuh pendidikan mereka ke perguruan tinggi yang berada di Belanda. Seiring berjalannya waktu, timbullah rasa senasib dan sepenanggungan dari para pelajar Indonesia tersebut. Dari sanalah mulai muncul gagasan untuk mendirikan suatu organisasi. Lalu pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, terbentuklah satu organisasi dengan nama Indische Vereniging yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan Soripada dan Raden Mas Notosuroto. Pada awalnya, Indische Vereniging dibentuk sebagai organisasi mahasiswa biasa. Akan tetapi, sejak masuknya 3 serangkai yaitu Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekker dalam organisasi ini pada tahun 1913, Indische Vereniging mulai fokus pada ranah politik serta isu-isu yang terjadi di Indonesia. Lalu, nama organisasi ini pun berubah menjadi Indonesische Vereniging setelah diadakan pertemuan dengan partai politik besar, yaitu Serikat Islam dan Budi Utomo di Belanda. Pertemuan dengan partai politik tersebut banyak membahas agenda-agenda politik. Selama pertemuan, ada kejadian menarik di mana Surya Putro menggunakan kata Indonesiae atau Indonesia dan Indonesiers atau orang Indonesia selama pertemuan tersebut berlangsung. Momen menarik tersebut tertulis pada majalah Hindia Putra nomor 9 tahun 1917 dan dari tulisan tersebutlah kata Indonesia kemudian menjadi populer di kalangan mahasiswa sebagai kata pengganti India atau Hindia dan Inders atau orang Hindia. Sejak mengalami perubahan nama menjadi Indonesische Vereniging yang dalam bahasa Indonesia berarti Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922, organisasi ini pun semakin memantapkan haluannya di bidang politik. Pada awal berdirinya, Perhimpunan Indonesia bertujuan sebagai wadah bertukar ide untuk memajukan kepentingan rakyat-rakyat pribumi yang menempuh pendidikan di negeri Belanda pada bidang sosial dan budaya. Namun seiring dengan perubahan nama organisasi ini, maka terjadi pula perubahan dasar pikiran dan orientasi dalam pergerakan mereka. Perhimpunan Indonesia mulai memikirkan masa depan bangsa Indonesia dengan memfokuskan tujuan Perhimpunan Indonesia ke arah politik. Tujuan organisasi ini sendiri sejatinya untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Perhimpunan Mahasiswa Indonesia lah yang memiliki tanggung jawab akan rakyat Indonesia, bukan Belanda. Berdasarkan tujuan tersebut, terdapat 3 hal pokok yang menjadi sasaran atau tujuan dari Perhimpunan Indonesia, di antaranya
Satu, menyadarkan para mahasiswa agar mempunyai komitmen yang bulat tentang persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Sebagai elit intelektual dan profesional harus bertanggung jawab untuk memimpin rakyat melawan penjajah. 2. Perhimpunan Indonesia harus membuka mata rakyat Belanda bahwa pemerintah kolonial sangat opresif dan meyakinkan rakyat Indonesia tentang kebenaran perjuangan kaum nasionalis. 3. Mengembangkan ideologi yang bebas dan kuat di luar pembatasan Islam dan komunis sejak tahun 1925. Perhimpunan Indonesia mempunyai 4 pemikiran pokok yang mencakup 1. Kesatuan nasional, yaitu perlunya mengesampingkan perbedaan-perbedaan berdasarkan daerah dan perlu dibentuk suatu kesatuan aksi melawan Belanda yang menciptakan negara kebangsaan yang merdeka dan bersatu. 2. Solidaritas, yaitu perlu disadari adanya pertentangan kepentingan yang dasar antara penjajah dan yang dijajah, dan kaum nasionalis harus mempertajam konflik antara orang kulit putih dan sawo matang. 3. Non-kooperasi, yaitu kemerdekaan harus direbut oleh bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri. Karena itu tidak perlu mengindahkan Dewan Perwakilan Kolonial seperti Volksraad. 4. Swadaya, yaitu dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Perlu dikembangkan suatu struktur alternatif dalam kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang kuat berakar dalam masyarakat pribumi dan sejajar dengan administrasi kolonial. Perjuangan organisasi Perhimpunan Indonesia tak terlepas dari keberadaan sosok-sosok yang turut aktif dalam mewujudkan tujuan dari organisasi ini. Sebut saja Sultan Kesayangan Soripada dan Raden Masodo Suroto yang memiliki peran penting dalam memprakarsai berdirinya Indische Vereniging sebagai cikal bakal berdirinya Perhimpunan Indonesia. Dalam perkembangannya, Perhimpunan Indonesia mulai diketuai oleh sejumlah tokoh seperti Iwa Kusuma Sumantri, Sukiman Wirjo Sanjojo, Muhammad Nasir Datuk Pamuncak, dan Muhammad Hatta. Terdapat tokoh lain yang juga ikut bergabung dalam Perhimpunan Indonesia, yaitu 3 serangkai, serta beberapa tokoh penting lainnya seperti Sastro Mulyono, Dr. Sutomo, Sultan Syahrir, Tan Malaka, R. Sastro Kartono, dan Ali Sastro Amijojo. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan-kegiatan politik Perhimpunan Indonesia sangat menarik perhatian dunia internasional. Salah satu aksi yang paling dikenal adalah Manifesto Politik yang dikeluarkan pada tahun 1925. Kegiatan tersebut berdampak hingga membuat pemerintah Belanda merasa terancam akan keberadaan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia tersebut. Karena tidak ada yang menyangka sebelumnya kalau organisasi yang awalnya didirikan dengan sifat sosial berubah menjadi organisasi pergerakan nasional, bahkan aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Penggunaan istilah Indonesia menunjukkan sifat radikal yang menuntut Indonesia merdeka. Bukan hanya nama organisasi, perubahan nama juga terjadi pada majalah terbitan Perhimpunan Indonesia yang semula bernama Hindia Putra, yang diterbitkan pada tahun 1916. Berubah menjadi Indonesia Merdeka pada tahun 1924 dengan semboyannya Indonesia Merdeka Sekarang. Pada tahun 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut memakai kata bangsa Indonesia yang menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara baru yang merdeka. Pada tahun 1925, deklarasi tersebut berkembang menjadi manifesto politik yang dipercaya bahwa hanya kemerdekaan yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Terdapat 3 rumusan masalah yang disebutkan dalam manifesto politik ini. Yang pertama, pemerintahan oleh rakyat Indonesia sendiri. Yang kedua, kemandirian bangsa dari pihak mana. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan nasional. Teknologi media cetak dan jurnalisme yang berkembang menjadi peran penting dalam menyerukan manifesto politik ini. Gagasan tentang persatuan dan nasionalisme yang diserukan Perhimpunan Indonesia tidak hanya beredar di Belanda, tetapi juga beredar di Hindia Belanda. Akibatnya, gagasan tersebut mempengaruhi organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Seiring gerakannya itu, Perhimpunan Indonesia menerbitkan buku Gedengbu pada tahun 1924, yaitu buku penjelasan mengenai Perhimpunan Indonesia. Manuver Perhimpunan Indonesia terbilang gencar dan bekerja sama dengan perhimpunan-perhimpunan serta tokoh-tokoh pemuda serta mahasiswa yang berasal dari negara-negara jajahan Asia dan Afrika yang mempunyai cita-cita yang sama dengan Indonesia. Pada tahun 1926,
Muhammad Hatta sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia menghadiri Kongres Gerakan Perdamaian Internasional di Paris, Prancis. Kemudian pada tahun 1927, tepatnya pada bulan Februari, Nazir Datuk Pamuncak menghadiri Kongres Anti Penindasan Imperialisme dan Kolonialisme di Brussel, Belgia. Karena gerakan-gerakannya itu, Perhimpunan Indonesia dianggap sebagai generasi radikal karena memaksakan kemerdekaan Indonesia. Perhimpunan Indonesia memiliki peranan penting terkait pergerakan di Indonesia. Di antaranya yaitu pertama, sebagai pendobrak psikologis dan kekuasaan dengan sistem kolonial. Kedua, sebagai ideologi sekuler yang mendorong semangat dalam kebangsaan. Ketiga, sebagai penyatu golongan dalam organisasi. Dan keempat, sebagai inspirasi berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia mulai gencar meluaskan pengaruhnya di tanah air. Namun, sayangnya, pada tahun 1927, Perhimpunan Indonesia perlahan mulai mengalami kemunduran. Tuntutan kemerdekaan yang semakin menggaung membuat para pemimpin Perhimpunan Indonesia seperti Muhammad Hatta dan kawan-kawannya ditangkap pada 27 September 1927. Namun, dibebaskan kembali pada tahun 1928. Pada Juni 1927, Perhimpunan Indonesia dituduh menjalin hubungan dengan PKI untuk melanjutkan pemberontakan sehingga diadakan penggeledahan terhadap tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia. Pada 27 September di tahun yang sama, 4 tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda ditangkap dan diadili. Mereka adalah Muhammad Hatta, Nazir Datuk Pamuncak, Ali Sastro Amit Jojo, dan Abdul Majid Joyodiningrat. Mereka ditahan sampai tanggal 8 Maret 1928, namun dalam pengadilan mereka dibebaskan dari tuduhan karena tidak terbukti bersalah. Di masa krisis dunia tahun 1930, Perhimpunan Indonesia mengalami kemunduran dan keaktifannya mulai mengurang. Sejak tahun 1930 juga, majalah Indonesia Merdeka dilarang masuk ke Indonesia. Hingga pada akhirnya pada tahun 1931, organisasi Perhimpunan Indonesia ini resmi bubar. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Bye! A few moments later. Hai! Perkenalkan, nama saya Alid. Saya Dila. Diam! Jelek. Coba. Baca. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Subscribe ya. Iya.